bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Minggu Palma. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu kehendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Ada kisah tentang sebuah keluarga. Ibu dari keluarga itu tengah mengandung seorang bayi. Keluarga itu sangat bahagia karena setelah sekian lama menikah, mereka akhirnya dikaruniai seorang bayi. Ayah anak itu berusaha memberikan segala yang terbaik demi kesehatan istri dan anak yang dikandungnya. Tepat di hari persalinan, sang ibu mengalami pendarahan hebat. Dokter berusaha sekuat tenaga menyelamatkan ibu dan janinnya. Namun, satu-satunya yang bisa diselamatkan pada saat itu adalah sang bayi. Ibu dari bayi itu meninggal setelah persalinan. Sang ayah sangat terpukul dengan kejadian itu. Sebagai bukti cintanya kepada sang istri, ia berjanji akan merawat dan membesarkan buah hati mereka dengan baik.
Ayah dari anak ini memang terkenal sangat kaya dan memiliki perusahaan besar di beberapa wilayah. Singkat cerita, sang ayah menepati janjinya kepada mendiang istrinya. Ia memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya, mulai dari menyekolahkannya, memberikan kursus, dan mengajarkannya berbagai keterampilan yang tentunya berguna untuk masa depan sang anak. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan sang anak untuk menjadi ahli waris satu-satunya yang mampu menggantikan ia di hari tuanya. Ia menaruh harapan besar pada anaknya di masa depan. Anak itu tumbuh dengan cepat dan menjadi pribadi yang terampil dan berbakat. Anak itu juga kerap mendapat pujian dari gurunya karena kecerdasannya. Ia juga dikagumi oleh teman-temannya karena sikapnya yang sopan dan rendah hati. Semua orang yang mengenalnya merasa senang berada di dekatnya. Anak itu menginjak bangku kelas 3 SMP. Biasanya ia diantar jemput oleh ayahnya. Namun hari itu ayahnya terhalang pekerjaan sehingga terlambat menjemput anaknya di sekolah. Setelah sekian lama menunggu, anak itu memutuskan untuk berjalan pulang sendiri. Ia menyusuri lorong yang tidak pernah ia lalui sebelumnya. Semua berlangsung baik hingga saat anak itu tiba di sebuah gang sepi, ia dihadang oleh seorang remaja laki-laki. Pria itu menjara tas anak itu dan mengambil uangnya. Anak itu berusaha melawan sekuat tenaga, namun perlawanannya berakhir dengan sebuah tusukan belati tepat di jantungnya. Anak itu jatuh terhampas ke tanah dengan tubuh berlumuran darah sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar kabar buruk yang menimpa anaknya, sang ayah sangat terpukul dan merasa hancur. Putra satu-satunya harus berakhir dengan cara yang mengenaskan. Ia merasa bersalah dan mengalami stres berat. Ia merasa gagal menepati janjinya kepada mendiang istrinya. Beberapa hari bergumul dalam kesedihan yang tak berujung. Polisi datang ke rumah ayah anak itu dan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan telah ditangkap. Pelaku itu dihukum penjara seumur hidup dan hanya dapat bebas jika pihak korban bersedia memaafkan pelaku. Anak ayah itu kemudian menguatkan diri untuk bertemu dengan pelaku. Dalam pertemuan itu, ia hanya menatap kosong wajah remaja yang telah membunuh anaknya itu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia mendekati remaja itu dan memeluknya sambil menangis terisak di pundaknya. Ia kemudian berkata kepada remaja itu, "Aku akan memaafkan segala tindakanmu dengan satu syarat. Kamu akan saya angkat menjadi anak. Saya akan memberikan semua yang terbaik bagi kamu, seperti yang telah saya lakukan pada anak saya. Saya juga akan mengajarkan kamu tentang cinta kasih, dan kamu akan menjadi pewaris semua harta kekayaan saya." Demikian kisah pun berakhir. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Kisah singkat di atas mungkin akan sangat mustahil terjadi di dunia kita saat ini. Mana ada seorang ayah yang mau memaafkan seorang yang jelas-jelas sengaja membunuh anak semata wayangnya. Namun sadarkah kita, 2000 tahun lalu peristiwa serupa pernah terjadi. Allah Bapa yang oleh karena cintanya yang begitu besar kepada umat manusia, rela mengorbankan putra tunggalnya, Yesus Kristus, putra tunggal Allah, yang diutus ke dunia mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia. Yesus menjadi kurban yang membebaskan kita umat manusia dan menjadi jembatan yang mempersatukan kita dengan Bapa. Melalui kematiannya, kita diangkat menjadi anak Allah dan diajarkan tentang kasih yang sempurna,
agar kita pun hidup penuh kasih seperti Bapa sendirilah adalah kasih. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Pada hari ini, kita merayakan Minggu Palma. Bacaan Injil yang kita dengar mengisahkan tentang sengsara dan wafat Yesus, Anak Allah. Minggu Palma menjadi hari di mana orang banyak menyambut Yesus dengan sorak-sorai kegembiraan sebelum akhirnya ikut serta meneriaki dan menghujatnya agar dihukum mati. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Menghentikannya? Tentu tidak. Sama seperti kisah anak laki-laki di atas, kematian Yesus memiliki implikasi akhir, yakni terbebasnya umat manusia dari belenggu dosa. Cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah memohon ampun dari Allah atas dosa kita yang menyebabkan Yesus harus mati di atas kayu salib. Maka dari itu, masa Prapaskah ini seharusnya menjadi momen di mana kita merenungkan dan menyesali dosa yang telah kita perbuat selama ini. Tidak hanya lewat kata-kata, tentunya melainkan sebuah tindakan nyata. Berpantang dan puasa adalah salah satu tindakan nyata yang dapat kita lakukan saat ini. Kita juga diajak untuk saling mengasihi dan mengorbankan diri bagi sesama yang kita temui atau jumpai sehari-hari. Hanya dengan demikian, kita telah mewujudkan apa yang didambakan Allah, yakni menyalurkan cinta kepada sesama seperti cinta yang diberikannya pada kita. Sama seperti pembunuh dalam kisah di atas, dengan melakukan tindakan kasih, kita akan mewarisi harta surgawi, yakni hidup kekal dalam persekutuan dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.